Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita tenang, kita akan masuk dalam kebaktian kita pada pagi hari ini yang akan diawali dengan penyampaian warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu saudara-saudari dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pada pukul 6.00 di Jemaat Induk Sektor 2, pada pukul 7.00 di cabang kebaktian Bambu, pada pukul 9.00 di Jemaat Induk Sektor 3, dan pada pukul 17.00 di Jemaat Induk Sektor 1. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga bentuk 2, nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan PKJ. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, keluarga penerima adalah keluarga Bapak Octavianus Pangandaran. Dilaksanakan pada pukul 18.00 di gereja. Selanjutnya pelayanan sektor 2, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, keluarga penerima adalah keluarga Yahya Permadi Pongka Padang. Pada pukul 18.00 juga dilaksanakan di gereja. Untuk pelayanan sektor 3, hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, keluarga penerima adalah keluarga Bapak Gerardus, dilaksanakan pukul 18.00 juga bertempat di gereja. Selanjutnya, kebaktian BPK Remaja, hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pukul 17.00 bertempat di gereja. Kebaktian BPK Pemuda, juga hari Kamis tanggal 12.00. Kebaktian Pemuda hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pada pukul 19.00 juga dilaksanakan di gereja. Kebaktian BPK Perempuan tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 17.30 bertempat di gereja sebagai keluarga penerima. Untuk sektor 1, Nyonya Evi Bowi. Untuk sektor 2, Nyonya Hildawati Adi. Untuk sektor 3, Nyonya Erni Guntur. Semuanya dilaksanakan di gereja. Selanjutnya kebaktian BPK Tombapa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 19.00 sebagai penerima sektor 1 Bapak Octavianus Pangandaran, sektor 2 Bapak Ferli Pekona, sektor 3 Bapak Ferdinand. Dilaksanakan di gereja. Untuk kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pada pukul 9.00 di rumah masing-masing, terdiri atas 3 kelas. Dengan ini menyampaikan kepada semua keluarga yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Bukit Sion Mamuju.
Selanjutnya warta lain. Disampaikan kepada seluruh jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang berikut, katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 12.00 dan pukul 19.00 di gereja. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pada pukul 9.00 dilaksanakan pengurapan tertib gerejawi kepada Saudara Linda Dahari. Pada tanggal 15 Agustus 2021 akan dijalankan kundi khusus untuk mendukung kegiatan perayaan Natal BPK Sekolah Minggu Jemaat Bukit Sion Mamuju pada bulan Desember 2021. Pada tanggal 22 Agustus 2021 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Selanjutnya surat masuk dari Majelis Pekerja Jemaat Gamaliel Bulog. Surat pelimpahan atau titipan pelayanan kepada yang terhormat Majelis Pekerja Jemaat Bukit Sion Mamuju di tempat. Salam sejahtera. Yang bertanda tangan di bawahnya adalah MPJ YKSB Jemaat Gamaliel Bulog menerangkan bahwa nama Agustinus Pangandaran, tempat tanggal lahir Bulo 26 Agustus 1988, alamat Desa Pondobulo, adalah benar anggota Sidi Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Barat GKSB Jemaat Gamaliel Bulog. Saat ini saudara di atas tidak sedang berada dalam penggembalaan khusus sebab tertib gerejawi. Dengan surat ini kami melimpahkan pelayanan atas anak atau saudara di atas untuk dilayani di GKSB Jemaat Bukit Sion Mamuju dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Demikian surat keterangan keanggotaan dan pelimpahan titipan pelayanan untuk anggota jemaat yang bersangkutan atas pelayanan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Majelis Pekerja Jemaat, Ketua Pendeta Lapian STH, Sekretaris Penatua Indah. Surat masuk yang kedua dari Majelis Pekerja Sinode kepada yang terhormat MPJ CGKSB masing-masing di tempat. Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan bidang pertanian peternakan, maka kepada setiap MPJ dimohon mengutus 2 orang peserta pembinaan pertanian yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Peserta ditentukan oleh majelis jemaat, dapat menugaskan majelis jemaat atau anggota jemaat yang memiliki keterampilan bidang yang dimaksud dan setelah menghadiri pembinaan bersedia untuk mensosialisasikan kepada warga. Jadwal tanggal 12 Agustus pukul 19.00 kebaktian pembukaan. Tanggal 13 Agustus pukul 8.00 sampai 16.00 pembinaan di Jemaat Immanuel Sandana. Peserta Klasis Malingoman, Klasis Leling, dan Klasis Pesisir Manakara. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerja Sinode, pertanda Sekretaris Umum Pendeta Kalvin Barangan STH, Ketua Umum Pendeta Simon Topangai MPH. Demikian surat masuk yang telah kami bacakan. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Dan demikian warta pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam kebaktian. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 138 ayat yang pertama.
bahwa pertolongan ke atas kita dalam melaksanakan kebaktian hari Minggu yang kudus di pagi ini. Itulah datangnya daripada pihak Allah yang telah menjadikan langit bumi serta sekalian isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas dan jemaat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dengan pimpinan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan jemaat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang kita alami sepanjang satu minggu yang telah kita jalani. Di hari yang kudus ini kita semuanya ada. Untuk itu kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 149. Kita lakukan ayat 1 dan ayat 8. Yeah.
Saudara-saudara sekalian, cuma kita Tuhan, kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan, kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami patut memuji memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami di pagi ini. Dalam kami menyaksikan dan mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang kami jalani dalam minggu ini. Menjadi kesaksian kami di hadapan-Mu bahwa bila mana kami ada di hari Minggu pagi ini, itulah pertanda Allah setia menuntun menyertai kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami patut datang di hadapan-Mu memuji memuliakan dan bersyukuri kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami semua. Utamanya di hari yang Engkau kuduskan untuk kami berbuat bakti hari ini. Kami umat-Mu yang mengambil bagian dalam kebaktian di pagi ini, kami bersyukur karena kami telah meninggalkan segala kesibukan kami, kediaman kami, untuk kami mengkhususkan waktu ini untuk kami berbuat bakti di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu dalam mengambil bagian melalui kebaktian di pagi ini. Memimpin kami semua, sehingga dalam kami mengambil bagian dalam kebaktian ini, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi, bahkan dalam kebersamaan kami sebagai satu persekutuan. Ya Tuhan yang berada di dalam kerajaan surga, kami menyadari kami umat-Mu adalah manusia biasa, tidaklah sempurna. Kami penuh dengan salah dan dosa. Di dalam hati kami, pikiran kami, tutur kata, bahkan sikap kami kepada sesama, yang jelasnya bahwa tidak menyenangkan di hati Tuhan. Dan di saat ini, dalam kerendahan hati kami mohon Tuhan mengampuni kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu melalui Allah Roh Kudus, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Sehingga ketika firman-Mu kami baca, firman-Mu kami renungkan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu, firman-Mu boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu ini sehingga dapat memperkatakan firman-Mu adalah seturut dengan kehendak Allah sendiri. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, berfirman-Lah kepada kami, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sambut dan dengarkan doa syukur kami ini, karena doa syukur ini kami bawa di hadapan-Mu ada melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan melandasi kebaktian kita ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-35. Kita baca firman Tuhan secara berpelasan. Saya akan mulai dalam ayat ganjil ayat 5, saudara membaca genap mulai ayat yang ke-6. Firman Tuhan saya akan mulai membaca bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana Engkau tiba di sini?
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Amin. Akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 119 ayat yang kelima, ajarkan dalam undang-undang. Dari firman Tuhan yang telah kita baca secara beralasan tadi, saya dengarkan apa yang menjadi pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya, Akulah roti hidup. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui pernyataan yang disampaikan Yesus ini, tentunya ini mau menjelaskan akan apa yang menjadi misi Bapa yang dijalankan melalui kehidupannya. Tentunya berbicara sehubungan dengan Akulah roti hidup. Itu dilatar belakangi dengan apa yang orang Israel ingat dengan roti surgawi yang mereka nikmati. Jadi nikmati nenek moyang mereka ketika berada di padang belantara selama kurang lebih 40 tahun makan roti surgawi yang nikmati. Tentunya ketika kita menyaksikan akan peristiwa ini adalah hal yang luar biasa. Kalau dihitung-hitung luar biasa, 40 tahun harus makan manna. Ini suatu persediaan roti yang luar biasa. Tapi inilah suatu perbuatan Tuhan.
bukan perbuatan manusia, sehingga bisa sepanjang 40 tahun makan dari mana itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel di waktu yang lalu itu suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, bukan sebuah karangan cerita. Suatu peristiwa yang dialami, yang dirasakan oleh nenek moyang orang Israel dalam perjalanan pengembaraan menuju kepada tanah Kanaan. Dan apa yang mereka rasakan, alami, itu menunjuk kepada kehadiran Yesus yang adalah roti hidup itu. Ketika kita mendengar akan kata roti, tentunya kita diingatkan bahwa itu adalah makanan pokok bagi orang yang hidup di tanah Kanaan atau sekitar Timur Tengah. Bukan roti biasa yang dijual di pasar untuk masyarakat kita. Adalah satu makanan pokok yang disebut roti yang bisa dimakan dengan ikan, seperti ketika Tuhan Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang, 5.000 orang, ya, dengan roti dan ikan. Jadi roti ini bisa dimakan dengan ikan atau yang lainnya ketika kita makan kebutuhan pokok kita seperti biasa. Dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan mempedulikan akan kehidupan kita dengan hal kebutuhan kita semua dengan makanan. Dalam kehidupan kita, ya, kita mengenal akan makanan pokok jasmani kita, ya, seperti orang-orang Israel itulah roti. Kalau kita di sini yang makanan pokok kita adalah nasi. Dan bukan hanya itu saja yang menjadi makanan pokok yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya memburu akan makanan jasmani, makanan yang turun kepada kita, tentunya kita masih akan merasakan adanya kelaparan yang sesungguhnya. Jadi dalam kehidupan kita mengenal makanan jasmani, makanan rohani. Di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan tidak lengkap ketika kita hanya memburu makanan jasmani. Kita akan terus merasakan lapar maupun haus ketika kita hanya memperhatikan hal makanan jasmani. Ketika kita hanya memperhatikan makanan jasmani, karena kita akan melalaikan atau akan melupakan makanan rohani bagi jiwa kita. Sehingga kedua hal ini adalah saling melengkapi. Dalam kita memenuhi kehidupan kita dengan makanan rohani, memang kita memerlukan makanan jasmani. Tapi tidak bisa karena makanan jasmani kita melalaikan atau menomorduakan makanan rohani, atau sebaliknya. Melalui pengajaran Tuhan Yesus dalam pembacaan kita mengajarkan kepada kita bahwa yang lebih atau yang sangat penting adalah makanan rohani. Itulah Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Dalam pembacaan kita tadi, sehubungan dengan itu luar biasa. Banyak orang secara berbondong-bondong di mana Yesus mengajarkan akan hal kerajaan surga, hal kasih Allah kepada manusia. Di situ orang selalu hadir secara berbondong-bondong, luar biasa. Jadi kalau kita lihat dalam tempat Injil, di mana-mana Yesus hadir, selalu banyak orang yang hadir karena rindu mendengarkan akan makanan rohani. Itulah firman
Itulah kehadiran Yesus dalam kehidupan umat manusia. Dan juga menjelaskan kepada kita apa yang diungkapkan oleh Yesus ketika menjumpai kedua orang bersaudara Maria dan Marta. Yesus memuji Maria karena yang dia pentingkan adalah pengajaran Yesus. Dia lebih asik mendengarkan setiap pengajaran yang keluar dari mulut Yesus dan mencela Marta yang sibuk hanya untuk memperhatikan kebutuhan jasmani. Memperlihatkan kepada kita di dalam kehidupan ini ialah bagaimana di dalam kehidupan kita supaya roti hidup itu senantiasa hadir menyelesaikan kehidupan kita. Ketika kita hanya memperhatikan hal jasmani, maka tentu tidak akan menutupi atau memuaskan tubuh rohani kita atau jiwa kita. Sehingga sangat diperlukan di dalam kehidupan kita roti surgawi ini. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah roti hidup. Dialah yang Tuhan nyatakan dalam memberikan kehidupan bagi umat manusia. Dan saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia yang sanggup memberikan kehidupan kepada setiap orang yang haus dan lapar datang kepadanya. Sebagaimana dikatakan dalam pembacaan kita ayat yang ke-35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, bahwa kita sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika kita menjalani kehidupan keseharian kita dengan pengaruh perkembangan zaman, kadang kehidupan kita dengan kehadiran Kristus yang ada dalam hidup ini, kadang kita abaikan. Kadang kita tidak menyadari Dia ada dalam kehidupan kita yang mampu untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Apalagi akhir ini dengan adanya pemberitaan varian baru dari COVID, yang terjadi dalam kehidupan banyak orang adalah ketakutan. Sehingga yang terjadi ialah kadang daya tahan tubuh menjadi berkurang karena sudah diliputi ketakutan. Tidak belajar ketika mendengarkan suatu berita-berita yang bisa melemahkan kita, untuk kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita Kristus hadir yang adalah roti hidup itu, dan Dia yang hadir untuk menyatakan hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita harus selalu belajar bagaimana kita menaruh harap kehidupan kita kepada Tuhan di tengah-tengah hidup. Ya, Tuhan sendiri mengingatkan kita bahwa di akhir-akhir ini tidak perlu kita kaget dengan berita-berita di sana sini adanya suatu hal yang bisa membuat kita menjadi lemah. Karena itulah situasinya. Di sana sini ada peperangan, ada bencana, ada penyakit sampar atau penyakit menular yang membahayakan akan kehidupan manusia. Tapi Tuhan Yesus katakan, janganlah kita gentar akan hal itu. Di sinilah saya dan saudara-saudara dituntut agar supaya kita sungguh-sungguh hidup menaruh harap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Ketika Dia ada,
Siapa yang bisa melawan kita? Itu firman Tuhan. Hanya dari kehidupan kita secara pribadi, belum apa-apa kita sudah menjadi takut, sehingga semangat kita dalam melawan setiap yang akan melemahkan iman kita sudah tidak ada, karena memang belum apa-apa kita sudah lemah. Karena itu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita senantiasa mengedepankan kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat kepada orang tuanya yang menyadari bahwa yang utama dalam kehidupannya bukanlah perkara jasmani, tapi rohani, kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dipuaskan menikmati makanan jasmani, menikmati makanan rohani. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ketika kita di dalam kehidupan ini senantiasa berbuat yang akan mendatangkan kehidupan kita dipenuhi kedua makanan ini, makanan jasmani dan makanan rohani, maka tentu di dalam menjalani hari-hari kita akan selalu tenang. Kita akan selalu menikmati damai, karena roti itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus sadar dia ada, tidak pernah dia tinggalkan kita, bahkan selalu mengingatkan kita jangan takut, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita kalau kita selalu takut. Semangat kita kepada Tuhan berkurang, tapi ketika kita tidak takut, maka apapun kita akan hadapi bersama dengan Tuhan. Ini firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita di pagi ini. Kita percaya firman Tuhan yang sampai kepada kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat saya dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang ke tengah-tengah kami. Telah kami baca, telah kami renungkan, dan hamba-Mu telah memperkatakannya. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan memampukan kami mengingat dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari. Jadikan kami selaku pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini kami akan selalu kuat, karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami atas firman-Mu, yang semuanya ini kami syukuri hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sudah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan firman Rasuli dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kepada Tuhan. Saudara-saudara sudah jemaat dikasih Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan memberikan tanda syukur kita di hadapan Tuhan.
Sementara kita menyatakannya, kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat 1 sampai selesaikan persembahan dijalankan. Mari saudara-saudara sebelum Tuhan, kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, sekaligus kita berdoa syafaat untuk hidup kita memasuki minggu yang baru. Untuk itu kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur di hadapan saat ini pada Engkau yang sudah memberkati kami dalam kebaktian ini. Kami telah bersama-sama mengungkapkan syukur kami dengan memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman-Mu dan menangkap bukan syukur kami.
Biarlah semua ungkapan syukur yang kami telah nyatakan di hadapan-Mu dalam sepanjang kebaktian ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu di saat ini, karena Engkau yang berkenan kami boleh menandai syukur kami atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami seminggu ini. Kami sungguh bersukacita dalam membawa persembahan syukur kami melalui pundi yang dijalankan di tengah-tengah kami melalui kota pembangunan. Tuhan memberkati apa yang telah kami persembahkan ini, sehingga menjadi alat untuk kelebaran pekerjaan Tuhan, dan kami semua yang telah mengulurkan tangan kami bersukacita. Kami boleh mengambil bagian buat kelebaran pekerjaan Tuhan dan menandai syukur kami atas segala berkat-Mu dalam hidup kami semua. Tuhan, di saat ini kami bersyukur bersama dengan beberapa umat-Mu yang dalam minggu ini Engkau berkati melalui pertambahan usia. Bersyukur bersama dengan anak Ruben, Estelina Sepayo, Dina Tuan, Sri Sriwasti, Ronald Manda, Erdi, Raindel, Enes Monandu, Astrid, Alicia, Laret, Johan, Krishna, Pangandaran. Kami bersyukur untuk berkat-Mu atas pertambahan usia bagi umat-Mu ini. Dan bila mana masih ada umat-Mu yang lain yang tidak termuat dalam warta ini, yang dalam minggu yang kami jalani Engkau tambahkan usianya setahun lagi, semuanya kami syukuri di hadapan Tuhan. Tuhan yang memeliharakan umat-Mu, Tuhan yang berkenan memberikan pertambahan usia bagi umat-Mu. Dan karena itu kami bersyukur dan kami doakan umat-Mu yang Engkau boleh berkati melalui pertambahan usia ini. Tuhan memberkati dalam hidup ke depan, sehingga semakin bijak dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan, hari-hari yang menjalani ke depan, Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami semua. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, demikian juga di saat ini kami bersyukur bersama dengan umat-Mu yang Engkau telah berkati sehingga membawa tanda syukurnya di hadapan Tuhan yang Engkau berkati. Demikian juga umat-Mu yang membawa persembahan perpuluhan, Tuhan memberkati agar supaya kedua umat-Mu dan semua yang menyatakan korban syukur melalui kebaktian ini di hadapan Tuhan akan senantiasa menjadi alat buat kelebaran pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami umat-Mu yang bergerakkan dalam membawa korban syukur dan perpuluhan melalui kebaktian ini. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami membawa kehidupan kami memasuki minggu yang baru. Kembali kami akan menjalankan tugas usaha pekerjaan kami, di mana saja Tuhan tempatkan kami dalam menjalankan setiap kesibukan kami. Tuhan tetap memberi kami kekuatan, kesehatan, melindungi kami. Kapannya di akhir ini, karena dengan pemberitaan yang sampai kepada kami, membawa kami, kadang kami takut, tapi dengan firman-Mu yang selalu Engkau perdengarkan kepada kami, justru dalam situasi yang membuat kami tidak berdaya, itu kami memandang kepada Tuhan
yang setia hati dalam kehidupan kami, sehingga dengannya kami selalu merasa tenang di tengah-tengah berbagai informasi yang bisa melemahkan iman kami. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau sendiri yang menjadi pengharapan kami. Tuhan, Engkau menjauhkan setiap yang akan membahayakan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa aman, terpelihara dalam Tuhan, dan hidup yang kami jalani menjadi kesaksian bagi sesama-sesama kami bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga setiap umatnya dalam menjalani rencana hidup sekalipun. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, di saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang dalam pergumulan. Kami doakan Bapak Abraham Kembulo, Yunus Tanapasa, Yakub Sitopa, Nancy Pungkapadan, Yudhistira Adiatma, demikian juga umat-Mu yang lain yang tengah dalam proses pemulihan, dalam perawatan di rumah sakit, di setiap pergumulan yang dihadapi, yang dihadapkan dengan dampak dari adanya COVID. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau hadir dalam kehidupan setiap umat-Mu di tengah-tengah pergumulan ini, sehingga akan merasakan kekuatan semangat yang baru yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tamanya kami datang di hadapan membawa akan hamba-Mu Pendeta Markus yang saat ini dirundung duka oleh karena istri tercinta Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau nyatakan akan penghiburan-Mu kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu bersama dengan seluruh keluarga senantiasa melihat bahwa di balik duka yang Tuhan izinkan dialami saat ini, Tuhan senantiasa menyediakan berkat-Mu yang pada akhirnya akan membawa sukacita dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami doakan akan pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah kami di pusat, di provinsi, kabupaten, bahkan sampai pelosok, sehingga pemerintah kami akan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang Engkau kehendaki, sehingga membawa setiap yang ada di dalamnya, semua masyarakat menikmati akan apa yang mereka kerjakan dengan baik bagi kepentingan banyak orang. Demikian juga upaya pihak pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID. Tuhan, Engkau memberkati sehingga apa yang dilakukan menjadi alat di dalam tangan Tuhan di dalam menghentikan penyebaran virus ini. Menjadi doa kami bersama virus ini boleh berlalu, kami kembali menikmati keadaan yang normal. Kami doakan akan gereja-gereja-Mu, lebih lagi gereja Kristen Sulawesi Barat. Tuhan memberkati dalam rencana pelaksanaan sidang sinode bulan Oktober. Kami doakan Engkau Tuhan memberkati rencana pelaksanaan sidang gerejawi ini, memberkati pekerja sinode dalam mempersiapkan segala sesuatunya, panitia, demikian juga jemaat-jemaat yang akan hadir, sehingga melalui persidangan ini Tuhan yang dimuliakan, dan di dalamnya melalui kehidupan kami akan senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, ini doa, persembahan dan syafaat kami yang kami bawa di hadapan-Mu hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan dan menyanyikan Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama, hujan berkat dan tercurah. Hujan berkat tercurah, itu raja di kudus, hidup segala di sorga, dan diberi padamu. Sidang jemaat Tuhan, kembalilah dengan selamat. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui kebaktian yang kudus ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lambertus STH yang telah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini, dan kepada kita semua yang kami berbakti bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai nyanyian penutup, kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.